Jadi ketika manusia hidup di dunia ini semua punya rasa gelisah. Tidak ubad, tidak juhad. Baik itu ahli ibadah, bahkan ahli juhud sekalipun. Terlebih manusia yang ibadahnya kurang. Jadi ketika kita mengalami satu hidup kemudian ada kegelisahan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Karena kalau tidak manusiawi tidak pakai pikiran lagi, Pak. Ya kalau udah kata pikirannya sama dengan orang gila, kan gitu. Jadi ketika manusia masih diberikan pemikiran, diberikan otak untuk berpikir, maka tentu sudah pasti jelas pasti akan ada kegelisahan. Nah, bagaimana kegelisahan itu bisa kita larikan kepada ketenangan? Bagaimana ketidaknyamanan kita larikan kepada sebuah ketentraman? Nah, di sini ada contoh. Innama yastahwisu al ubad. Kita berbicara tentang dua orang. Ubad itu ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah. Ahli ibadah ini ada dua macam. Pertama ada yang disebut dengan al-mu'tamidu 'alal amal li talabin ni'am fil jannah. Pertama mereka yang beramal soleh, beribadah, tapi bersandarkan terhadap apa yang ia kerjakan seperti sholat, puasa, ngaji, ibadah dan lain sebagainya, li tolabin ni'am, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari surga, atau supaya dia dijauhkan dari neraka. Ini namanya al-i'timad alal amal, orang yang hanya bersandarkan kepada amaliyah. Padahal kata Rasul, ketika Rasul berkata, kata Rasul, innakum la tunjikum bi amalikum, bahwa manusia itu belum tentu selamat dengan hanya mengandalkan amal ibadah. Sampai sahabat ngomong, walaupun engkau ya Rasul, walau ana, kata Rasul, walaupun saya. Artinya surga tidak menjamin tempatnya orang-orang ahli ibadah. Tapi surga menjamin orang-orang yang senantiasa mencari rahmat. Karena kata Rasul di akhir hadisnya, bahkan diriku termasuk dimasukkan surga tidak semata-mata karena lain kecuali karena rahmat Allah. Tapi nama itu ahli ibadah. Tapi apalagi kita yang kadang ibadahnya, sholatnya antara ingat dengan tidak ingat masih banyak tidak ingatnya. Antara sholat dengan tidak sholatnya masih banyak sholatnya, alhamdulillah masih banyak sholatnya, tapi masih banyak tidak ingatnya. Fatihah lupa, rakaat lupa, sujud lupa. Sholat masih banyak tidak ingat. Tapi kita menyandarkan pada amal kita, ya Allah, sholat tiap malam, sholat tiap hari, 5 waktu tak pernah ditinggalkan. Minta segitu beda dikabul-kabulkan. Nah, itu cirinya orang bersandar kepada perbuatan, pada amal. Makanya jangan heran kalau ada orang kesurupan dibacakan surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata yang kesurupan, enakan saya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bisa. Kenapa? Karena kita mengandalkan bahwa Yasin itu yang bisa memberikan manfaat. Tidak. Yasin ataupun surat apapun, kalau tanpa izin Allah tidak ada manfaat. Yang memberi manfaat, yang memberi kemadorotan, yaitu siapa? Allah yang berkatanya. Coba kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ya Allah sembuhkan dia. Ya, bukan karena kefasihannya, bukan karena ijazahnya, bukan karena kehebatannya, tapi karena apa? Karena hatinya tidak ada hijab dengan Allah. Wajar. Orang sudah mengamalkan hijab ini, hijab itu, ya, dalail, puasa Quran segala macam, ya. Saronian minta duit 100.000. Nah, utang kemana-mana susah nih. Wajar. Kenapa? Karena hatinya bersandar kepada manusia. Makanya diciptakan namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu pilarnya 5 macam. Pertama, ittaqillah fi syirri wa alaniyah.
orang tasawuf itu pertama harus bertakwa kepada Allah bisyirri wa alaniyah, baik dalam kesendirian ataupun di tempat keramaian. Itu pilar tasawuf. Yang kedua adalah ittiba'u li sunnati Rasulillah, harus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga al-i'rad an khalqillah, harus berpaling dari manusia, bil iqbal wal idbar, artinya tidak menyandarkan urusannya kepada manusia, tidak menyandar segala keputusannya kepada manusia. Dia menyandarkan ta'alluqnya kepada, ketergantungannya kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat ar-ridho an kismatillah bil qalil wal kasir, harus ridho qanaah atas rezeki yang telah Allah berikan, mau banyak ataupun sedikit. Itu yang keempat pilar tasawuf. Dan yang kelima adalah apa? Yang kelima, yang terakhir, ar-ruju ilallah, harus pinter-pinter bertobat. Rasul memerintahkan kita untuk bertobat, karena Rasul sendiri mengatakan inni astaghfiru ilallah wa atubu ilaihi bi kulli yaumin aksara min sab'ina marah. Bahwa Rasul sendiri Pak yang dijamin masuk surga, yang dosanya terjamin dihapuskan, tidak memiliki kesalahan, beliau beristighfar, bertobat kepada Allah melebihi 70 kali bacaan istighfar satu hari. Lah kita dosanya segunung, istighfarnya 10 kali ngantuk. Istighfar 10 kali masih berat. Habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, imam istighfar, makmum lari. Nah ini habis sholat diajarkan kita astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diajarkan, kenapa? Karena sholat kita belum tentu baik, diajarkan oleh imam, ayo istighfar bareng-bareng. Lah imam ngajak tobat dikatakan imam sesat, imam bid'ah, kan aneh. Tasawuf mengajarkan 5 pilar tentang kehidupan manusia supaya manusia bisa mencapai ketenangan, yaitu takwa, ikuti sunnah, berpaling dari makhluk, harus kepada Allah, kemudian dia ridho terhadap bagian Allah, dan terakhir tobat. Ini dikatakan pilar tasawuf 5 ini dikatakan tasawuf itu sesat. Aneh makanya.